Halo teman-teman semua, baik di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara memonitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11. Baik teman-teman, jadi di sini sebelum kita membuatnya, di sini kita harus menyiapkan yang pertama untuk hardware-nya. Di sini ada board ESP8266, ada protoboard, tentunya sensor suhu yang ini, dan juga kabel jumper. Jadi di sini kalian langsung menyambungkan saja. Di sensor DHT ini terdapat yang namanya port VCC, namanya port VCC. Ya, ini pada port VCC ini nanti disambungkan ke bagian 3.3 volt, dan untuk port yang bagian tengah atau port data pada sensor ini disambungkan ke GPI 02, lalu untuk GND-nya atau ground-nya disambungkan ke ground juga. Jadi jika sudah menyambungkan semua port pada pin yang benar, langkah selanjutnya adalah menggunakan kabel data untuk menghidupkan sensor DHT dan ESP8266 ini disambungkan ke port USB laptop. Jika pengkoneksiannya sudah selesai, maka kita lanjut ke programnya atau ke softwarenya. Baik teman-teman semua, di sini untuk softwarenya atau aplikasi yang diperlukan dan web yang diperlukan, yang pertama ada Arduino IDE yang dimana berfungsi untuk mengupload atau program data dan diupload ke ESP8266 dan juga sensor DHT11 agar berfungsi untuk mengukur kelembapan dan suhunya. Jadi di sini teman-teman langsung buka saja. Nah, di sini sudah terdapat codingan atau program, yaitu program untuk diupload ke sensor atau ke ESP8266 ini. Nanti program ini saya akan taruh di kolom deskripsi dalam berupa file zip bersama file-file yang dibutuhkan nanti, file-file lainnya. Lalu setelah ini kita keluar dulu, lalu kita lanjutkan untuk software yang kedua, yaitu XAMPP, di mana aplikasi ini saat dibuka, bila mana nanti di sini masih bertulisan start untuk Apache dan MySQL, di sini teman-teman langsung tekan start, maka tampilannya akan seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, berarti sudah berhasil untuk menghidupkan. Setelah itu teman-teman keluar lagi, lalu kita lanjutkan membuka Chrome. Lalu di Chrome ini, teman-teman cari saja yang webnya bernama ini, localhost php myadmin. Jadi teman-teman ketik saja localhost garing php myadmin, lalu langsung ditekan enter pada laptop atau komputer teman-teman. Lalu untuk di sini nanti kita akan memasukkan SQL untuk membuat database. Dan di sini saya sudah mempunyai filenya. Jadi nanti filenya juga ini akan saya taruh di file zip di kolom deskripsi. Nah, nanti teman-teman untuk file db DHT11 ini teman-teman langsung copy saja, di copy, lalu
tempel di ini SQL, langsung ditempel saja filenya tadi yang sudah di copy, lalu teman-teman langsung klik kirim. Nah, maka database-nya otomatis terbuat. Jika sudah begini, teman-teman lanjut masuk ke aplikasi Arduino. Nah, di sini dan di bagian sabar teman-teman. Nah, di bagian SSD ini teman-teman ganti dengan nama WiFi yang teman-teman pakai atau internet yang teman-teman pakai dan password pun begitu, dan juga IP dari WiFi atau dari monitor teman-teman juga. Jika sudah menggantinya itu, teman-teman langsung upload saja filenya. Kita akan menunggu prosesnya sampai berhasil. Ya, jadi kalau tidak ada tulisan X atau kendala apa begitu, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Dan untuk lebih pasti lagi, kita tekan tools, lalu tekan serial monitor. Nah, di sini akan menampilkan jadi untuk teman-teman, jika teman-teman baru pertama kali menguploadnya, maka di sini harusnya menampilkan WiFi, tulisan WiFi connected. Hanya di sini karena saya sudah menguploadnya sebelum membuat video ini atau data ini saya sudah pernah pakai, jadi di sini datanya sudah tidak tersimpan lagi. Tapi untuk teman-teman yang baru mencobanya, di sini otomatis nanti datanya akan tertulis yaitu WiFi connected. Jika sudah tertulis WiFi connected, berarti data yang teman-teman upload sudah berhasil dikonekkan dan datanya dikirim ke server. Jadi selanjutnya kita lanjut menuju ke Chrome. Oh ya, teman-teman, sebelum kita lanjut ke Chrome, jadi di sini di file zip nanti yang saya siapkan terdapat beberapa file seperti ini, seperti get data, index, dan insert. Dan data-data ini mulai dari config, get data, index, dan insert. Nanti teman-teman masukkan saja, tinggal salin ini beberapa 4 file ini, dan teman-teman pastikan ke file XAMPP. Ini file XAMPP, cari file yang namanya htdocs. Lalu di sini teman-teman buatlah file baru bernama dht11. Lalu di dalam dht11 teman-teman masukkan 4 file tadi, mulai dari config, get data, index, dan insert. Lalu setelah teman-teman berhasil menyimpannya, teman-teman keluar. Dan teman-teman masuk kembali ke Chrome. Di sini teman-teman bisa memantau data yang telah teman-teman buat apakah masuk. Di sini setelah itu teman-teman langsung tekan ini TB data. Nah, saat teman-teman menekan TB data ini, maka di sini akan tertera data atau suhu dan kelembapan yang dikirim dari sensor DHT11 ini dan ESP8266 ke server. Dan di sini kita juga bisa langsung memantau hasil dari ini di web menggunakan IP atau IP dari komputer teman-teman. Dari sini teman-teman buat file baru. Lalu di sini nanti teman-teman, jadi setelah membuat tab baru di sini bagian sini, jangan sebelah sini, tapi sebelah sini teman-teman masukkan saja yang pertama IP, ya ini. Teman-teman ketikkan saja http:// bagian ini teman-teman sesuaikan dengan IP padat komputer teman-teman. Kalau sudah mengisi IP-nya, teman-teman tambah garis miring, tulis DHT11 Lalu teman-teman langsung saja klik enter. Nah, maka tampilannya akan muncul tampilan web untuk memonitoring suhu dan kelembapan dari DHT11 secara langsung. Kalau semua proses yang teman-teman lakukan sesuai, maka tampilannya nanti akan seperti ini dan menandakan program yang teman-teman buat telah berhasil. Jadi sekian tutorial penggunaan sensor DHT11 untuk memonitoring suhu dan kelembapan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.